Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi hal yang terkait dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu, video ini kita buat untuk menanggapi pertanyaan di kolom komentar, yaitu apakah nilai perilaku kerja yang sudah dikirim oleh pengawas bisa diubah? Kemudian jika bisa, bagaimana caranya? Kita akan bahas Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk bisa memahami apakah nilai perilaku kepala sekolah yang sudah dikirim oleh pengawas itu bisa diubah, maka kita harus memahami pula tentang seperti apa sebenarnya proses pengelolaan kinerja kepala sekolah, sehingga nanti kita bisa memahami di manakah bisa apa tidak, kemudian kalau bisa di posisi mana nilai perilaku kerja seorang kepala sekolah yang sudah dikirim oleh pengawas itu bisa diubah. Bapak Ibu, tahap 1 dari pengelolaan kinerja kepala sekolah adalah plotting tim kerja dan konfirmasi akun BID Bapak Ibu ya, di website Simtendik Bapak Ibu. Yang mana Dinas Pendidikan akan melakukan plotting tim kerja Bapak Ibu dan menentukan penilai pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kemudian kalau sudah, maka Dinas Pendidikan akan mengunduh SK tim kerja dari Simtendik Bapak Ibu dan mendistribusikan SK tersebut kepada tim kerja yang mendapatkan delegasi atau penugasan Bapak Ibu ya, dan juga ke satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, tim kerja akan mendapatkan akun belajar ID Bapak Ibu dari Simtendik Bapak Ibu dan menggunakan akun tersebut untuk mengakses PMM Bapak Ibu. Nah, ini tahap pertama, penentuan tim kerja yang menjadi penilai kepala sekolah. Kemudian tahap kedua Bapak Ibu yaitu pemantauan kinerja, yakni pada level merencanakan dan melakukan observasi. Apa yang dilakukan pada tahap 2 ini Bapak Ibu, yaitu kepala sekolah dan pengawas sekolah berdialog untuk merencanakan observasi kinerja Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, maka pengawas sekolah melakukan observasi kepada kepala sekolah ketika melakukan praktik kinerja dan mencatat di form observasi. Tentunya ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu pengawas. Berikutnya Bapak Ibu, tahap ketiga yaitu pembinaan kinerja. Ini adalah pelaksanaan diskusi dan refleksi tindak lanjut Bapak Ibu. Apa yang dilakukan di tahap ketiga ini yaitu kepala sekolah dan pengawas sekolah Bapak Ibu merefleksikan observasi kelas, lalu berdialog untuk merencanakan tindak lanjut. Pengawas sekolah mengamati dan mencatat di form tindak lanjut. Berikutnya, kepala sekolah melakukan tindak lanjut dengan cara melaksanakan pengembangan kompetensi di dalam maupun di luar PMM. Selanjutnya, kepala sekolah dan pengawas merefleksikan tindak lanjut. Lalu, pengawas mengawati dan mencatat di form observasi Bapak Ibu. Jadi, level 2 adalah Bapak Ibu kepala sekolah dengan persetujuan pengawas melakukan perencanaan observasi kinerja Bapak Ibu, kemudian pengawas melakukan observasi kinerja. Tahap ketiga yaitu yang mana kepala sekolah menyerahkan atau mengumpulkan dokumen tindak lanjut Bapak Ibu ya, dan melakukan tindak lanjut Bapak Ibu. Kemudian juga kepala sekolah dengan pengamatan dari pengawas yaitu melakukan refleksi tindak lanjut dan dicatat di form observasi Bapak Ibu. Ini tahap ketiga. Nah, tahap keempat yaitu penilaian dan penentuan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Nah, ini sudah masuk di pertanyaan
di kolom komentar Bapak Ibu ya, bisakah nilai perilaku kerja yang sudah dikumpulkan diubah. Nah, apa yang dilakukan ketika tahap 4 yaitu penilaian dan penentuan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah yaitu Bapak Ibu, yaitu pengawas sekolah melakukan penilaian hasil kerja dan perilaku kerja hingga muncul rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, pada tahap 4 ini pengawas sekolah melakukan penilaian dua unsur utama penilaian Bapak Ibu ya, yaitu hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, dinilai kedua-duanya sehingga nantinya setelah kedua hal dinilai yaitu hasil kerja dan perilaku kerja, maka akan muncul rekomendasi predikat kerja. Nah, disinilah Bapak Ibu pengawas harus benar-benar cermat begitu di dalam memberikan penilaian dan menentukan predikat kinerja kepala sekolah sebelum dikirim kepada kepala dinas pendidikan Bapak Ibu ya. Karena nanti Bapak Ibu ketika sudah terkirim tidak bisa diubah lagi. Maka bagaimana upaya dari seorang pengawas sekolah ketika melakukan penilaian hasil kerja dan perilaku kerja benar-benar sudah sesuai dengan berbagai pertimbangan seluruh proses yang sudah dilewati ini Bapak Ibu, dan juga pengamatan perilaku kerja yang memang sudah dilakukan sehingga benar-benar penilaian itu objektif dan akurat begitu Bapak Ibu ya. Kemudian barulah terkirim ke pengawas level berikutnya, yaitu pengawas mengirimkan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah kepada dinas pendidikan. Nah, ini proses berikutnya. Jadi setelah benar-benar fix Bapak Ibu, hasil kerja sudah, perilaku kerja sudah, rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah sudah menurut pengawas sekolah memang sudah tepat Bapak Ibu, maka langkah selanjutnya adalah dikirim ke pengawas sekolah, dikirim oleh pengawas sekolah kepada kepala dinas pendidikan. Nah, berikutnya setelah terkirim Bapak Ibu, kepala dinas pendidikan Bapak Ibu dapat menyetujui atau mengubah rekomendasi predikat kinerja KS. Nah, ini Bapak Ibu, jadi rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah yang dikirim oleh pengawas sekolah kepada kepala dinas pendidikan, maka atas dasar pertimbangan tertentu Bapak Ibu, kepala dinas pendidikan bisa menyetujui, dalam arti menyetujui apa adanya sesuai rekomendasi dari pengawas, tinggal mengirim kepada kepala sekolah Bapak Ibu, atau mengubah Bapak Ibu, atau mengubah rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Jadi diubah tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikirim oleh pengawas sekolah. Tentu apabila mengubah Bapak Ibu ada dasar pertimbangan tertentu. Nah, berarti disinilah Bapak Ibu pertanyaan bisa terjawab, apakah perilaku kerja seorang kepala sekolah yang sudah dikirim oleh pengawas sekolah kepada kepala dinas pendidikan bisa diubah? Bisa, jawabannya Bapak Ibu. Oleh siapa? Yaitu oleh kepala dinas pendidikan. Tentu bagaimana caranya? Tentu di sini apabila ingin adanya perubahan berarti harus ada dialog Bapak Ibu ya, antara pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah dan juga kepala dinas pendidikan. Bisa saja pengawas sekolah berdiskusi dengan kepala dinas pendidikan untuk melakukan perubahan rekomendasi predikat kinerja Bapak Ibu dengan alasan-alasan tertentu, termasuk salah satunya adalah merubah predikat kinerja. Ingat Bapak Ibu bahwa predikat kinerja itu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah ratingnya, rating nilai hasil kerja dan rating nilai perilaku kerja. Nah, ketika rating nilai hasil kerja atau rating nilai perilaku kerja diubah, maka otomatis predikat kinerja juga berubah. Nah, di sini Bapak Ibu setelah kepala dinas pendidikan menyetujui atau mengubah rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah, setelah final Bapak Ibu, maka
Predikat kinerja kepala sekolah akan dikirim ke kepala sekolah. Nah, setelah predikat kinerja kepala sekolah dikirim ke kepala sekolah, maka tidak bisa diubah kembali. Nah, demikianlah Bapak Ibu jawaban dari pertanyaan apakah nilai perilaku kerja kepala sekolah yang sudah dikirim oleh pengawas sekolah kepada kepala dinas pendidikan bisa diubah. Jawabannya memungkinkan untuk bisa diubah atas dasar pertimbangan tertentu Bapak Ibu, dengan adanya dialog antara pengawas sekolah dan kepala dinas pendidikan. Untuk bagaimana caranya mengubah lebih jelasnya Bapak Ibu akan kita bahas insya Allah pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.